Terima. Selatan Musyawarah Daerah kedua Lembaga Lanjut Usia Indonesia Sumatera Selatan saat ini berlangsung dalam rangkaian untuk memilih Ketua LLI Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2025-2030. Adapun musda kedua LLI Sumatera Selatan ini berlangsung di Aula Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yang dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili oleh Profesor Dr. Ahmad Tarmizi, PhD, sekaligus merupakan pembina LLI Sumatera Selatan. Berikut laporan kami selengkapnya. Lembaga Lanjut Usia Provinsi Sumatera Selatan secara resmi dibuka. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sumatera Selatan terdakwa Haji Khairul. Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili oleh Profesor Dr. Ahmad Tarmizi PhD secara resmi membuka musyawarah daerah musda kedua Organisasi Lembaga Lanjut Usia Indonesia LLI Sumatera Selatan guna memilih pengurus dan ketua LLI Sumatera Selatan untuk periode tahun 2025-2030. Musda kedua LLI tersebut berlangsung tanggal 18 Desember tahun 2025 di Aula Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Kapten Anwar Sasretro Palembang. Ketua Panitia Musda kedua LLI, Arohim Hambour BBA, dalam laporannya menjelaskan, peserta musyawarah daerah kedua LLI Sumatera Selatan kali ini diikuti oleh para penasehat, pengurus dan anggota LLI Sumatera Selatan dan Palembang, termasuk juga diantaranya beberapa ketua LLI Kabupaten dan Kota se-Sumatera Selatan, serta para undangan lainnya, berlangsung selama sehari. Sementara itu Ketua LLI Sumatera Selatan, Dr. Haji Burlian Abdullah, dalam laporan pertanggungan jawaban kegiatan LLI Sumatera Selatan, dalam masa periode tahun 2019 sampai tahun 2025 kegiatan yang dilakukan oleh LLI dalam menghimpun anggota, baik melalui kegiatan majelis taklim, senam kebugaran jasmani serta penyuluhan kesehatan para lansia, pada intinya berjalan dengan baik, yang disesuaikan dengan kemampuan para lansia. Dikatakan oleh Ketua LLI Sumatera Selatan, Dr. Haji Burlian Abdullah, tujuan utama organisasi LLI ini adalah meningkatkan kesejahteraan lansia dengan upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial lansia melalui berbagai program dan kegiatan sehingga terwujud lansia yang tangguh, yaitu lansia yang sehat sejahtera, aktif dan berdaya guna, serta bermanfaat bagi orang lain. Saya tidak berpanjang-panjang, saya juga dalam keadaan kondisi yang tidak kurang sehat. Karena juga saya tidak menyangka, usia saya sekarang ini sudah 81 tahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Burlian Abdullah atas sambutan yang telah diberikan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan dari Ketua Lembaga Lanjut Usia Indonesia Pusat yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua kepada Bapak Dr. Andes Haji Bajuri Asir MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati Ketua Lembaga. Selesai sambutan dan laporan pertanggungan jawaban Ketua LLI Sumatera Selatan, dilanjutkan dengan pembacaan sambutan tertulis, Ketua LLI Pusat Haji Bahtiar Hamsyah, yang dibacakan oleh Wakil Ketua LLI Sumatera Selatan,
Dr. Andes Haji Baijuri Asir MM menyatakan, Lembaga Lanjut Usia Indonesia adalah organisasi sosial yang bersifat independen dan menaungi organisasi-organisasi yang menangani lanjut usia, sekaligus juga merupakan wadah koordinasi dan kemitraan yang memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan lanjut usia di Indonesia. Untuk itu perlu ditingkatkan upaya-upaya memadukan, mengkoordinasikan dan melakukan kerjasama kemanusiaan dalam penyelenggaraan program kesejahteraan sosial lanjut usia. Dalam hal ini, peran organisasi sosial lanjut usia sangat strategis dalam upaya memperluas jangkauan terhadap pelayanan sosial para lanjut usia. Kehadiran LLI tingkat provinsi, kabupaten dan kota banyak memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan program penanganan kesejahteraan sosial lanjut usia. Organisasi Lembaga Lanjut Usia Indonesia, disingkat LLI secara nasional, berdiri sejak tanggal 20 Mei tahun 2000 di Jakarta, berdasarkan piagam kesepakatan organisasi tingkat nasional yang peduli terhadap para lanjut usia, dan dikukuhkan pada TGL tanggal 29 Mei tahun 2000. Untuk itu, perlu ditingkatkan upaya untuk memajukan, mengkoordinasi dan melakukan kerjasama kemanusiaan dalam penyelenggaraan program kesejahteraan sosial lanjut usia. Dalam hal ini, peran organisasi sosial lanjut usia dapat sangat strategis dalam upaya memperluas jangkauan terhadap pelayanan sosial para lanjut usia. Kehadiran lembaga lanjut usia, kabupaten kota, dan organisasi LKS lanjut usia telah banyak memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan program penanganan kesejahteraan sosial lanjut. Program dan rencana kerja dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia. Akhirnya, kami ucapkan selamat melaksanakan Musda LLI Provinsi Sumatera Selatan. Semoga dapat berlangsung dengan lancar. Mari bersama pemerintah daerah dan organisasi sosial lanjut usia kita tingkatkan upaya pembangunan kesejahteraan lanjut usia. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayahnya serta senantiasa melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Lembaga Lanjut Usia Indonesia Haji Bahtiar Syamsa Pertanian Ekonomi ditandatangani Ketua Umum. Terima kasih. Sekaligus membuka Musda 2 LLI Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Sumatera Selatan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Ahmad Tarmizi Hadi. Disilakan. Waalaikumsalam. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan PLT Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, Profesor Dr. Haji Ahmad Tarmizi PhD, menyambut baik pelaksanaan Musda LLI kedua ini, yang telah memilih Ketua LLI yang baru, serta kepengurusan LLI Sumatera Selatan, untuk periode tahun-tahun 2025 sampai tahun 2030. Gubernur Sumatera Selatan berjanji untuk terus berupaya mendukung kegiatan LLI ini, dengan memberikan bantuan dana yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga peran LLI peduli kesejahteraan sosial lansia dapat terrealisasi, apalagi saat ini, rancangan peraturan daerah atau Perda lanjut usia sudah mendapat persetujuan DPRD Sumatera Selatan, dan tentunya dana-dana kegiatan dapat terrealisir melalui APBD Sumatera Selatan. Kehadiran organisasi Lembaga Lanjut Usia Indonesia, disingkat LLI Sumatera Selatan, adalah organisasi kemasyarakatan
yang bergerak di bidang kesejahteraan lanjut usia di Indonesia, yang berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam membantu pelaksanaan Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan sosial lanjut usia. Berdirinya organisasi LLI ini sebagai wadah bagi para lanjut usia untuk terus berkarya dan memberikan pemikiran dalam pembangunan. Tujuan utama organisasi LLI ini adalah meningkatkan kesejahteraan lansia dengan upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial lansia melalui berbagai program dan kegiatan sehingga terwujud lansia yang tangguh, yaitu lansia yang sehat, sejahtera, aktif dan berdaya guna, serta bermanfaat bagi orang lain. Organisasi ini juga merupakan wadah bagi para lansia untuk terus berkarya, mengembangkan potensi diri, dan berpartisipasi dalam pembangunan, tua berguna dan berkualitas, tiada kata pensiun berkarya. Tim Liputan dan Humas LLI Sumatera Selatan memberitakan. Sudah ketok palu, kita usahakan di APBD perubahan. Mohon Pak Sekretaris catat, seberapapun bantuan itu kalau bisa dianggarkan untuk dana hibah ke kawan-kawan di atau senior-senior kita yang ada di RLI. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya saya mau panjang lebar bercerita. Mulai dari perjalanan karir sampai dengan saat ini, bercerita dengan orang-orang tua saya, Bapak dan Ibu, tapi karena waktu memang tidak memungkinkan, suara itu serak-serak basah ya, masih batuk ya. Kira-kira lembaga lanjut usia Provinsi Sumatera Selatan secara resmi dibuka. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sumatera Selatan tertanda Haji Khairul. Saudara penonton, saat itu yang dilakukan musyawarah daerah ke-1 Lembaga Lanjut Usia Indonesia Sumatera Selatan dalam rangkaian kegiatan untuk memilih ketua dan pengurus baru LLI untuk periode berikutnya. Nah, tadi telah berlangsung Busda ini yang dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili oleh Bapak Profesor Tarmizi. Assalamualaikum Bapak Profesor Tarmizi ya. Selamat untuk menjabat sosial. Terima kasih, makasih. Ya, mungkin dapat diceritakan dengan keberadaan LLI ya sebagai sparring partner dari dinas sosial. LLI ini merupakan organisasi yang luar biasa menurut saya. Dalam keadaan usia lanjut, bapak-bapak dan ibu-ibu masih mampu dan bersedia untuk bersama-sama pemerintah, khususnya di dinas sosial, untuk bekerja sama, membangun, kemudian memberikan masukan, arahan kepada kami-kami yang masih muda ini. Saya sangat betul-betul mengapresiasi yang sangat tinggi, apalagi kegiatan Musda ini kegiatan yang merupakan pergantian kepengurusan pada saatnya nanti menyusun program kerja dan melaporkan hasil yang selama ini dilaksanakan oleh periode sebelumnya. Seperti diketahui bahwa Gubernur Sumatera Selatan itu adalah sebagai pembina umum LLI, Kepala Dinas Sosial, ada pembina fungsional. Mungkin selaku pembina fungsional Dinas Sosial terhadap LLI mungkin ada program-program yang akan datang untuk memajukan para lansia ini. Gubernur Sumatera Selatan melalui kami sudah berpesan bahwa untuk kegiatan-kegiatan di Provinsi Sumatera Selatan, beliau siap mendukung sepenuhnya. Pada saatnya nanti, pada tahun yang akan datang mungkin kita akan memberikan semacam dana hibah untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kawan-kawan atau sesepuh-sesepuh yang bergabung di LLI ini. Baik.
Terima kasih Pak atas Oke. kehadirannya. Terima kasih. Terima kasih. Demikianlah wawancara kami dengan Kepala Dinas Sosial PLT Sumatera Selatan, Bapak Profesor Ahmad Tarmizi yang baru saja dikukuhkan menjadi Kepala Dinas Sosial. Demikianlah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun pimpinan sidang Musda 2 RRI Provinsi Sumatera Selatan adalah Bapak Ilham Rianom Esos. Kami persilakan nanti Bapak Ilham Rianom Esos untuk memimpin acara Musda 2. Terima kasih. Bahwa Musda kita ini akan digelar pada penghujung bulan tahun ini, yaitu bulan Desember tahun 2025. Kenapa? Karena pada saat inilah kalau kata orang itu tutup buku. Jadi tutup buku itu kita mulai tutup baru, yaitu di awal Januari 2020. Daerah-daerah lain juga kami mohon kesediaan Pak WDP untuk melanjutkan Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Haji Sofyan Hamid, Ketua Lansia Kabupaten Ogan Ilir dan sekaligus juga Ketua Adat Kabupaten Ogan Ilir. Jadi menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan sidang tadi, kita sependapat. Karena sebagaimana kami terima informasi sebelum acara musda ini kita laksanakan dari Pak Sekretariat ya, bahwa memang kita ini musda, tapi kalau kita memperhatikan peralatan musda, ya ini sebenarnya agak kurang. Bukannya sekedar umur, bukan. Kita juga melihat rekam jejaknya. Dalam kepengurusan kami, beliau ini rajin hadir Pak. Itu matikan Pak Martin. Jangan sampai nunjuk uang tidak pernah hadir. Di mana kantor lansia Pak? Katanya. Jadi Pak Bayu Juni ini di samping memang beliau lansia, ada beberapa kriteria yang kita harapkan beliau memenuhinya. Pertama, sementara saya pengurus, beliau selalu hadir. Jadi dia mengikuti perkembangan. Di samping itu Pak, beliau ini berduit Pak. kalau rapat tuh muncul dan nanti makanan Aku ngomong beliau, dia no. Kalau beli gue, dia beli ini no. Kita minta tidak 10 15. Jadi banyak faktor-faktor lain. Lansia tangguh itu dipenuhi oleh beliau. Jadi kalau kita baca tentang lanjut usia, lansia tangguh itu adalah lansia sejahtera. Orang selalu sejahtera. kalau memang dia lahir batin sejahtera Pak. Saya malah mencari nyataan kalau sudah orangnya kalau bisa umur 90. Asal dia mumpuni. Ya. Asal dia umur 90 tahun atau 80 itu bisa. Yang sanggup. Tapi kenyataan kalau sudah berusia sangat lanjut itu tidak mungkin. Memang dicari orang-orang yang energik. Orang-orang yang energik itu 60 tahun ke atas. Kalau ada yang 80 silakan. 75 sudah. Jadi saya menyarankan, kita ini sudah tahu ya, saya sudah 10 tahun aktif sini. Siapa-siapa yang mumpuni, artinya pantas menjadi ketua LLI. Sebab syarat untuk jadi ketua LLI itu bukan saja orangnya artinya tuh ini berduit, ya. Kalau pada diharapkan memang berduit, karena dia harus banyak berkorban. Kalau bisa dia ini ada pengaruh di masyarakat, misalnya dia pernah di eselon. Sedikit, jadi mohon izin ibu-ibu ya, karena kami tadi ibu-ibu udah ditawarin. Tadi kami ada, silakan ibu-ibu. Mungkin kami menyampaikan perwakilan dari ibu-ibu. Tadi sudah, alhamdulillah, terima kasih. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan bahwa hasil rapat. Ucap Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan sidang, saya dan peserta Zulkarnain dan Pak Junaidi akhirnya mengakomodir semua peserta musda bahwa menginginkan dan mendaulat Bapak Haji Baiduri Asil untuk memimpin LLI Sumsel periode 2025-2030. Nah, namun demikian kita dengarkan dulu
Apa mungkin ada sepatah kata, dua patah kata dari Pak Bayuri Asir sebagai orang yang sudah terpilih sebagai Ketua LLI Sumsel periode 2025-2030. Akor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau macam ini kata lagi rasional. Susah nolak. Jadi ini katakanlah sambutan ketua terpilih. Amin. Mengenal aku kita ini sudah jadi kita balik kita. Sudah akor lah itu. Yang pertama saya banyak ucapan dari Tuhan terima kasih. Aku tidak nyangko mayoritas galau-galau. Barangkali kali ini separuh baik mungkin kita sampai tadi. Tapi alhamdulillah saya didukung dengan kekuatan yang tangguh. Saya sampaikan sedikit di sini. Tadi saya sempat berbicara sebelum Pak Purwanathan dengan kepala dinas. Saya ceritakan sama beliau bahwa kami ini dinas provinsi tidak pernah dapat duit bantuan. Aku jelaskan, kami di Lubuk Linggau itu ini dapat bantuan. Waktu wali kotanya SN pernah dapat saya. Tapi yang sekarang baru kami tidak tahu kan karena masih dibantu beda. Jadi teknisnya aku sampaikan sama beliau. Kami koordinasi dengan dinas sosial. Kalau dinas sosial punya anggaran 1 miliar, nah kita datang jadi dia. Kita mengajukan 100 juta misalnya. Nah dia mengajukan ke DPRD itu 1,1 dengan catatan tujuh kami 100 M punya RI 100. Masuklah anggaran di dinas sosial. Kaget mengambilnya melalui dinas sosial itu. Kita mengajukan itu. Nah sudah kalau macam bunyi, bapak dikomel lagi kan? Kalau macam Pak, kaget kita macam itu katanya. Cuma APBD ini oleh ketua terpilih kita, maka agar supaya musda kita ini ada legal hukumnya, di sini kami sudah membuat rancangan keputusan dan merupakan ya keputusan daripada pimpinan sidang musyawarah daerah 2 LLI Sumatera Selatan tanggal 18 Desember 2025 yang akan dibacakan oleh anggota kita Bapak Sultan itu. Keputusan pimpinan sidang musyawarah daerah 2 LLI Sumatera Selatan tanggal 18 Desember 2025. Pada hari ini Kamis tanggal 18 Desember tahun 2025, pimpinan sidang musyawarah kedua Lembaga Lanjut Usia Indonesia Provinsi Sumatera Selatan dan anggota mendengar saran dan masukan anggota peserta sidang tentang penunjukan kepengurusan masa bakti 2005-2030 sebagai berikut. Pertama, mendengar saran pendapat dan masukan para peserta musyawarah daerah kedua Lembaga Lanjut Usia Indonesia Provinsi Sumatera Selatan yang disampaikan secara terbuka dan aklamasi tentang pengurus Lembaga Lanjut Usia Sumatera Selatan periode tahun 2005-2030. Yang kedua, menetapkan secara aklamasi Saudara Dr. Andes Haji A. Bayuri Asir MM sebagai Ketua terpilih Lembaga Lanjut Usia Indonesia Provinsi Sumatera Selatan masa bakti 2025-2030. Butir ketiga, menugaskan Ketua terpilih untuk segera mungkin menyusun kepengurusan lengkap Lembaga Lanjut Usia Indonesia Provinsi Sumatera Selatan masa bakti 2025-2030 paling lambat sampai dengan akhir tahun 2025. Butir keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hari ini. Demikian keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan Ketua Lembaga Lanjut Usia Indonesia Provinsi Sumatera terpilih dengan penuh tanggung jawab. Ditetapkan di Palembang pada tanggal 18 Desember 2025. Pimpinan sidang Ketua Idham Prianum, Wakil Ketua 1
Saya sendiri, Bukanan Idrus, dan Wakil Ketua 2, Junaidi. Ditandatangani, Pak. Oke. Akor pimpinan. Itu salah satu dulu. Mohon izin tanda tangan ya. Akor. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu. Lagi, lalu. Oke. Dah. Selamat bertugas. Saudara penonton, saat ini tengah dilakukan musyawarah daerah yang kedua Lembaga Lanjut Usia Indonesia Sumatera Selatan. Dalam sidang musyawarah yang berlangsung hari ini secara aklamasi telah terpilih Ketua LLI Sumatera Selatan untuk periode tahun 2025-2030 yaitu Pak Juri Asir MM. Assalamualaikum Pak Juri ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. atas terpilih jadi Ketua LLI Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2025-2030. Alhamdulillah. Ya mungkin ada program-program kerja untuk selanjutnya. Apa kira? Ya, program sekarang udah bagus ya. Tinggal kita mungkin poles di sana sini untuk perbaikan-perbaikan. Itu aja. Kalau sekarang kan saya juga ikut yang sekarang ini, jadi kita tinggal melanjutkan aja. Kita ini kan beberapa yang lalu ada perda daripada lembaga lanjut usia. Mungkin itu dapat diusulkan untuk segera diterbitkan. Ya, insya Allah. Saya dengar itu sudah ke mana? Sudah diputuskan oleh DPR. Pusat ya? Iya. Sudah ke pusat itu. Tinggal sudah diajukan DPR. Tinggal persetujuan lagi. DPR sudah yang setuju. Tinggal sudah oke, mungkin kita follow. Baik, saudara penonton, dalam musyawarah ini di pimpinan sidang adalah Idham Rianom, sarjana sosial yang tengah melakukan pimpinan sidang. Nah, kami akan menanyakan langsung bagaimana jalannya sidang hari ini. Saya lihat berlangsung dengan alot. Ya, alhamdulillah dengan penuh demokrasi dan semua peserta musda ini menghendaki Kanda Haji Bajuri Asir untuk memimpin 2025-2030 ini. Nah, kita juga sudah sepakat bahwa tidak ada figur lain yang kita anggap mumpuni untuk memimpin LLI Sumsel ini ke depan. Saya kira itu saja. Baik, saudara penonton, kami juga mencari ketua LLI yang baru saja melepaskan jabatannya, yaitu Pak Burlin Abdullah. Pak Burlin Abdullah, mungkin ada kesan-kesan khusus dengan terpilihnya pengurus yang baru sekarang ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sepakat memilih Saudara Bajuri sebagai pengurus akan datang dengan berbagai macam kriteria. Saya kira beliau akan lebih baik memimpin lanjut usia. Yang kita harapkan adalah di bawah kepemimpinan beliau ada proyek strategis berdirinya kantor lansia. Itu kita saran kepada pemerintah daerah, baik di provinsi maupun di kabupaten, sehingga dengan demikian kita memang organisasi kita akan bertambah nilai tambah. Saya yakin Pak Bajuri akan mampu memimpin usia ke depan ini. Baik, saudara penonton, kami akan nanya Pak Bajuri. Nah, bagaimana dengan tantangan yang harus kita merasakan kalau bisa ada kantor lansia khusus? Insya Allah. Mungkin program-program yang datang. Insya Allah, asal ada kerjasama yang baik dan ada dukungan yang konkret dari gubernur, makanya kita juga nanti audiensi gubernur untuk menyampaikan segala macam masalah yang kita hadapi. Mengenai komposisi pengurus nanti gimana kira-kira? Ya, sesuai saran ketua lama itu 60-40. Kita lihat, kalau mungkin 50-50 kenapa tidak? Ya, terima kasih. Baik, saudara, itulah wawancara kami dengan hasil musyawarah daerah LLI Sumatera Selatan yang telah berhasil memilih Dr. Bajuri Asir, Ketua LLI Sumatera Selatan untuk periode tahun 2025-2030. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua kita yang baru terpilih yaitu Bapak Haji Bajuri Asir untuk memimpin LLI Sumsel tahun 2025-2030. Dengan saran Pak minta permohonan agar komposisi kepengurusan wanita itu paling tidak 40%. Ya, paling tidak 40% enggak Pak Yuri. Nah, ini sudah permintaan Pak orang 40% lagi 40%. Ya, baik. Pak Sopan Sanusi untuk membacakan doa untuk kita semua. Ya Rabbana lakal hamdu kama tu'in wa sallallahu alaihi wa sallam pada zaman bersama waktu Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang kami telah melaksanakan musyawarah yang telah dipilih oleh Bapak Bajuri Asir yang telah itu jadikan apa yang kami laksanakan pada hari ini dapat keberjalanan sebaiknya. Ya Allah, Tuhan kami, pada kami yang ampuni dosa-dosa kami daripada malam ini, dosa kedua orang tua kami, dosa berguru kami,
وسقوا مسلمين في مسجد الله. اللهم سلامة الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتنقبل الموت ورحمة من الموت وحفظ الموت. اللهم حبيب على استقامة ونجاة المسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا آتنا من حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Saya bacakan doa, maka selesai tugas saya dan tugas sudah kita pada hari ini, dan kami kembalikan ke MC. Kami kembalikan ke pembawa acara kita oleh